Kalau kayak kerugiannya ya udah pasti materinya, karena yang Mhm. tadi lah awal aku udah kasih tahu juga bahwa sempet sempet apa, rugi juga gitu kan waktu main yang saham gitu. Tapi ya udah ya nggak apa-apa sih, itu jadi pembelajaran aja dan jadinya kan sekarang kita tahu gitu kan yang mana yang sebenarnya cocok buat kita, terus sahamnya tipe yang apa juga gitu lebih cocok buat kita gitu. Halo teman Dana, selamat datang di Waktu Senggang. Kenalin, nama aku Linda yang akan nemenin kamu di episode kali ini. Aku mau infoin ke kalian untuk like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video baru dari Dana Indonesia. Pastiin kamu nonton video ini sampai kelar karena kamu bisa mendapatkan saldo Dana yang caranya tuh gampang banget. Kamu bisa cek di description box atau pin chat di bawah. Langsung jawab di kolom dan sertain juga username Instagram kamu ya. Untuk info lengkapnya langsung cek description box dan pin chat di bawah ya. Nah, episode kali ini kita punya topik yang sangat menarik. Cukup serius ya, apalagi saat ini kamu sangat perlu aware dengan hal-hal investasi atau sesuatu hal yang terkait dengan finansial. Please welcome Kak Amanda Flora. Halo Kak. Hai. Oke, kita kenalan dulu nih ya. Oke. Kakak sekarang kerjanya sebagai Product marketing. Waduh, product marketing. Terus kalau hobinya apa? Hobi, biasalah ya jalan-jalan, Traveling. nonton, Oke. terus makan enak, gitu sih. Nah, karena kita bahas soal investasi, menurut kakak seberapa penting sih investasi itu? Menurut aku sendiri sih investasi ya penting lah ya buat kayak masa depan. Terus pentingnya investasi juga sebenarnya buat yang ngelatih kita lah ya buat kayak bisa ngerencanain masa depan kita tuh supaya kita nanti ke depannya ya pengennya kan financial freedom gitu. Jadi kalau menurut aku sebenarnya investasi itu penting banget. Oke, boleh tahu nggak nih investasi yang dimiliki sama kakak sekarang apa aja? Bukan buat flexing ya, santai aja nih. Kalau aku sebenarnya sekarang itu ada beberapa sih, reksadana, terus saham, terus P2P lending, terus kripto, Oke. udah. Sama emas ada sih, dikit-dikit. Oke, boleh tahu nggak sih kenapa yang dipilih tuh itu tuh semua yang udah disebutin? Sebenarnya kalau kenapanya, karena sebenarnya aku kayak tertarik aja awalnya kayak, pengen coba kan, waktu itu kan lagi kayak zamannya kripto lah ya gitu. Jadi kayak, sebenarnya aku sama suami aku itu tuh kita ya udah coba-coba tuh kalau dulu zamannya masih nyoba-nyoba ya kayak kripto gitu-gitu kan penasaran. Jadi kita sebenarnya nyobain tuh si kripto. Terus kalau yang kayak saham, reksadana, kayak gitu sih sebenarnya lebih ngelihat kayak, buat jangka panjang aja sih sebenarnya. Oke, jenisnya soal rada banyak nih. Biasanya orang Iya, punya 1, 2, atau enggak 3 lah paling banyak mhm. jenis investasi. Tapi kalau kakak tuh punya banyak, hampir 5 tadi kayaknya ya. Iya sebenarnya ya Lebih. buat diversifikasi aja juga sih. Kayak Hmm. kita juga pengen lihat kan sebenarnya yang mana sih yang paling cocok lah Hmm. investasinya untuk kita gitu. Oke, tadi sempat dibahas diversifikasi. Nah, Mhm. gimana sih caranya untuk mengalokasikan tuh dari pemasukan terhadap investasi yang dipunya sekarang? Kalau aku sendiri sebenarnya, aku malah kayak ngejatahin dulu nih buat si investasi. Jadi kayak misalnya habis gajian gitu ya, biasanya aku langsung kelompok-kelompokin kayak, Oke. berapa persen buat si investasi, berapa persen buat necessities, terus berapa persen juga buat kayak dana darurat lah gitu. Tapi, pasti yang aku utamain dulu itu sebenarnya untuk investasi gitu. Pertimbangannya apa nih? Dari kakak awalnya mikir kayak, aku harus mulai investasi nih. Kenapa? Kalau aku sih sebenarnya ya kenapanya itu karena mungkin sekarang kayak udah semakin apalagi kayak udah punya anak gitu ya. Jadi kayak udah makin mikirin kayak ke depannya gitu kan. Kan kayak banyak pengeluaran juga, cuma tetap butuh kayak yang namanya, savings lah gitu dan juga investasi untuk, masa depan gitu. Apalagi misalnya buat anak nanti buat anak sekolah, buat ya keperluan-keperluan yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya itu yang nge-trigger aku sih untuk kayak, oke lah kita harus, start investasi gitu. Cara background itu termasuk keluarga yang melek investasi atau enggak nih? Atau belajar Mmm, sendiri otodidak gitu? Sebenarnya kalau dari keluarga aku lumayan sih melek investasi karena kayak ya dari mama papaku juga
mereka juga lakuin investasi sih sebenarnya dari dulu gitu. Dan tapi sebenarnya aku dulu sebagai anak kayaknya ya kurang tahu ya tentang yang kayak namanya orang tua aku investasi di mana atau gimana caranya. Kan kita sebagai anak mungkin ya nggak sadar gitu. Tapi seiring dengannya kita dewasa, terus apalagi kayak udah married gitu, jadi lebih kayak melek aja sih tentang pentingnya investasi, harus investasi di mana, terus nyoba-nyoba investasi juga kayak gitu sih. Tapi kalau ditanya dari keluarga yang melek investasi atau enggak, iya gitu. Cuma aku mungkin meleknya enggak dari dulu gitu. Aku meleknya ya baru-baru setelah aku mau married deh. Di umur berapa tuh baru melek investasi? Kayaknya di 25, 26 gitu deh. Agak telat ya kayaknya ya. Nah, kita bahas kalian nih. Menurut kakak tuh investasi ada batas usianya nggak sih? Kayak kamu muda ya udah mulai, tapi kalau udah tua ya udah nggak usah, jaga-jaga aman aja gitu-gitu. Enggak lah kalau menurut aku ya, karena kayak semua orang pasti pengen memultiplikasi pendapatan yang mereka masing-masing gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada waktu yang terlalu telat atau yang terlalu kecepatan juga gitu. Malah sebenarnya semakin muda ya semakin bagus gitu kan untuk start investasi gitu. Tapi kalau untuk yang udah di usia yang lebih tua pun juga nggak ada yang namanya telat sih untuk investasi gitu. Apalagi sekarang banyak banget kan kayak platform, instrumen-instrumen yang sekarang kayak lagi booming juga gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang telat sih. Oke, menarik. Tadi sempat dibahas soal investasi, kita pengen menggandakan pendapatan yang kita punya gitu. Nah, tapi gimana dengan kasus yang dia malah jadi minus? Ikut investasi, pengennya berkali-kali lipat, kok malah jadi minusnya berkali-kali lipat nih, gimana tuh? Pernah sih, aku juga waktu itu sempet kayak awal-awal coba-coba saham kan. Terus kayak mikirnya dulu kayak pengennya ya mau coba-coba trading lah gitu istilahnya. Malah boncos kan. Karena ya sebenarnya balik lagi sih, kalau kayak trading gitu kan perlu yang pertama skill juga ya, pengetahuan gitu, ilmu pengetahuannya tentang si saham yang kita mainin ini gitu. Yang kedua waktu gitu, karena kayaknya kalau untuk yang kayak trading gitu kan lo harus ngeliatinnya secara berkala ya. Dan gak bisa yang kayak lo tinggalin terus nanti tiba-tiba lo lihat lagi baru dijual deh gitu. Kayaknya susah gitu kalau untuk tipe yang saham trading gitu. Dan dulu aku pernah juga rugi gitu kan, malah tadinya kayak pengennya untung malah jadinya rugi gitu ya. Itu sebenarnya gara-gara itu sih, ternyata aku nggak cocok gitu untuk yang saham yang tipe trading gitu. Jadi lebih ke cari tahu diri ini tuh cocoknya karakternya yang seperti apa, instrumen investasi yang cocok juga kayak gimana. Dia ada profil resiko segala macam kan, investasi juga. Oke, apa sih sebenarnya tantangan terbesar kakak untuk investasi saat ini? Yang pertama mungkin ya duitnya ya. Modalnya ya. Ya udah pasti dong. Kalau gak ada modalnya mau diinvest orang apa? Gitu kayaknya. Iya, paling ya itu sih. Karena kan sekarang juga makin banyak ya kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi ya balik lagi sih, memang kita harus mau gak mau untuk sisihin lah at least ya yang sebisanya. Misalnya per bulan ini misalnya lo lagi udah banyak pengeluaran yang wajib dikeluarkan gitu ya, bukan yang kayak cuma buat beli-beli makanan di luar atau jajan-jajan kecil gitu. Tapi misalnya memang kayak benar-benar harus mengeluarkan uang banyak, ya udah adjust aja sama duit yang untuk investasinya gitu. Tapi sebenarnya aku setiap bulan pasti memaksakan diri untuk at least nyisihin lah gitu, mau berapa persen pun misalnya gitu. Tantangan terbesarnya atau mungkin nambahin revenue stream. Itu bisa juga, cuma ya balik lagi ya, nambahin revenue stream itu kan bukan hal yang kayak instan gitu kan, kayak tiba-tiba lu bisa langsung dapet dari mana gitu. Ya itu butuh proses juga gitu kan. Tapi kalau memang menurut aku sih yang paling susah itu ya untuk ya si modalnya itu sendiri dulu pertama. Tapi yang kedua tuh juga mungkin ini ya, ilmu pengetahuannya juga gitu. Kayak kalian kan juga harus cari tahu gitu tentang investasi apa sih yang mau dimasukin, misalnya mau ke reksadana atau ke saham, itu kan ada detailannya lagi gitu. Nah itu yang perlu dipelajarin lebih lanjut gitu sebenarnya. Benar banget, dan pilihannya pun banyak ya, maksudnya dari saham banget. Aja tuh banyak banget, kita mau pilih sekian ribu saham gitu kan, mana aja yang mau kita invest gitu kan, itu butuh riset guys. Betul. Oke, terus kalau keuntungan dan kerugian terbesar nih selama perjalanan investasi itu apa aja Kak?
kalau kayak kerugiannya ya udah pasti materinya, karena yang tadi lah awal aku udah kasih tahu juga bahwa sempet rugi juga gitu kan waktu main yang saham gitu. Tapi ya udah ya nggak apa-apa sih, itu jadi pembelajaran aja, dan jadinya kan sekarang kita tahu gitu kan yang mana yang sebenarnya cocok buat kita, terus sahamnya tipe yang apa juga gitu lebih cocok buat kita gitu. Nah tadi udah bahas soal investasi gitu ya. Sebenarnya apa sih yang perlu disiapkan nih sebelum memulai untuk investasi? Yang perlu disiapkan, yang penting menurut gua kayaknya pengetahuannya dulu ya. Tentang apa sih yang pengetahuannya tentang instrumen apa yang kalian mau pilih gitu untuk investasi. Yang kedua modalnya. Yang ketiga mungkin targetnya juga gitu. Apa yang kalian mau capai nih dari si investasi kalian ini. Apakah yang kayak kalian maunya yang investasi jangka pendek atau jangka panjang gitu. Mungkin ya itu juga harus ditentuin gitu kan dari awal. Karena itu mempengaruhi untuk pilihan investasi kalian gitu nantinya. Nah kalau kakak sendiri sekarang investasi tuh di jangka panjang atau pendek atau dua-duanya juga ada? Kalau menurut aku dua-duanya ya. Karena kan ada yang jangka pendek itu kalau di investasi aku itu mungkin yang P2P lending. Karena kan itu kayak ya paling berapa sih 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Sedangkan kalau yang jangka panjangnya aku kalau sekarang mungkin saham aku tuh juga aku bukan yang jangka pendek. Aku udah nggak main yang kayak trading lagi kan. Jadi sebenarnya lebih yang ya udah aku diemin aja sahamnya. Lebih main yang di blue chip gitu. Terus kalau reksadana aku juga sebenarnya lebih yang agak jangka panjang sih. Jadi sebenarnya banyak kan yang jangka panjang, cuma yang jangka pendeknya juga ada sih, yang si P2P lending itu. Biasanya nih kalau mulai investasi itu targetnya buat apa aja nih? Boleh tahu nggak, kayak misalnya rumah atau apartemen atau apa gitu? Ya jangka panjang sih, kayak misalnya nanti buat anak sekolah, atau misalnya buat mau jalan-jalan nanti gitu kan perlu juga ya buat nabung, dan daripada kayak kita masukin doang di tabungan, menurut aku kayak yang mendingan diinvestasiin gitu, karena kan jadi dapetnya juga lebih banyak kan dibandingkan kita taruh aja di tabungan kita doang gitu ya kan, ya nggak seberapa lah gitu dapetnya. Oke, tadi kan yang dipunya instrumen banyak ya, ada 6 kalau nggak salah ya. Nah itu tuh yang paling favorit yang mana? Favorit? Nah, yang emang cocok banget kerasanya tuh kayaknya instrumen ini nih aku paling cocok gitu. Saham sama reksadana ya. Kalau kripto soalnya kan sekarang harganya juga udah agak tinggi ya gitu. Kayak aku tuh dulu invest kripto tuh udah dari yang zaman dulu banget deh. Dulu banget kayak awal-awal banget kripto gitu. Makanya seneng waktu dulu karena kan wah dapetnya lumayan nih gitu, apalagi waktu itu kayak sempet naik banget kan. Betul. Nah itu seneng waktu di saat situ, tapi sekarang ini kan udah kayak ya udah gitu-gitu aja kan, jadi makanya udah jarang aku mainin lah gitu si kripto ini. Tapi yang masih sering kita mainin itu sebenarnya ya di saham sama reksadana sih, sama P2P lending juga sih, masih oke lah gitu dia. Oke, pokoknya lumayan fokus lah ya di yang instrumen itu. Nah buat teman-teman Dana yang pengen ikutan investasi juga, di Dana itu ada investasi emas yang pastinya aman, bisa dijadiin emas batangan, bisa juga nabung dari mulai Rp3.000 aja loh. Dan informasinya investasi emas itu lengkap banget ada di Dana semua. Langsung cek ya. Oke, ada gak sih sosok atau tokoh yang memotivasi kakak untuk berinvestasi? Siapa ya? Kayaknya suami aku deh. Bukannya yang paling terdekat ya malah ya. Iya, soalnya sebenarnya aku juga mulai investasi itu kan sejak merit. Terus kayak ya sebenarnya dia yang lebih kayak ayo investasi, ayo ini, ayo itu gitu, yang lebih kayak mengarahkan gitu istilahnya. Jadi ya udah buat suami aku aja. Oke, untuk suaminya ada pesan-pesan khusus gak buat suaminya? Sebenarnya ya jawaban-jawaban ini juga kita diskusikan bareng ya. Oh, berarti yang suaminya kalau nonton udah tahu semua ya jawabannya. Apa sih tips investasi terbaik nih versi Amanda Flora? Yang pasti harus sisihin modal itu di awal waktu abis gajian ya. Maksudnya jangan sampai kayak investasi itu jadi yang prioritas terakhir gitu. Mungkin itu pertama modalnya dulu kan, ada dulu nih gitu. Abis modalnya mungkin kita harus pinter-pinter cari info gitu tentang instrumen yang apa yang cocok buat kalian. Terus yang kira-kira kalian sanggup lah gitu untuk manage. Karena kan
nggak cuma kita taruh duit abis itu kita mau lupain ya, tapi kan tetap ada duitnya di situ kan. Lu mau rugi atau lu mau jadinya hasilnya bagus, itu kan ya tergantung lagi sama nanti lu manage-nya kayak gimana gitu. Jadi harus pinter-pinter untuk manage si investasi lu juga gitu. Yang ketiga mungkin harus cek juga ke keamanan dari instrumen investasi kalian gitu. Bisa aja yang kayak misalnya ya platform-platform sekarang kan banyak tuh ya yang untuk kalian investasi bisa gampang segala macam. Cuma ya dicek lagi gitu, apakah ini terpercaya atau enggak, diawasi oleh badan yang berwenang atau enggak. Karena kan sekarang mungkin banyak yang kayak lebih nawarin yang benar-benar high return gitu, tapi ternyata kok bodong gitu kan, bisa aja gitu. Jadi sebenarnya ya harus pintar-pintar aja untuk cari-cari info itu, tentuin target kalian juga gitu. Ini tuh sebenarnya investasi untuk apa? Apakah kalian jangka pendek atau jangka panjang? Ya paling jangan takut nyoba, jangan takut memulai investasi, dan harus memulai investasi dari sedini mungkin gitu supaya kita cuan. Oke, cuan bareng-bareng ya. Iya, supaya kita ya dan juga ya buat belajar lah ya, kayak kalau bisa dimulai dari waktu kita masih muda kan better gitu kan, untuk kayak ya kurangin lah yang kayak terlalu belanja-belanja misalnya nggak pentingnya atau jajan-jajan yang sebenarnya kurang berfaedah gitu kan. Mending kita invest buat masa depan yang lebih cerah. Wah, keren banget. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Jadi kalian harus tahu nih karakter diri kalian itu lebih cocok dengan instrumen yang seperti apa. Dan untuk teman-teman Dana di sini, jangan lupa untuk investasi emas di Dana ya. Semoga kalian dapat insight yang baru dari obrolan kita hari ini. Jangan lupa buat ikutan kuisnya juga untuk dapetin saldo Dana di description box atau pin chat buat info lebih lengkapnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share YouTube Dana Indonesia. Terima kasih buat kamu yang nonton, dan juga terima kasih banget buat Kak Amanda udah ngobrol rame hari ini gitu ya. Dan sampai ketemu di waktu senggang berikutnya. Bye-bye.